Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu, kita ketemu di materi sistem basis data ya. Oke, kita mulai mata kuliah tentang sistem basis data. Seperti biasa, kalau saya ngisi biasanya menggunakan karena masih ada dalam artikel saya, dalam web saya, jadi saya menggunakan web simpelnya nanti biar tidak usah kirim-kirim yang namanya slide nanti hilang gitu ya, sulit carinya. Jadi lebih baik menggunakan web, tinggal cari di web saya apa judulnya, tinggal kita cari dan tinggal kita cari dan gampang cara mencarinya. Oke, mohon maaf di sini ada iklan, saya hapus dulu untuk sementara karena ini ada perkuliahan. Jadi sementara saya hapus bagian iklan biar tidak mengganggu dan tidak kita fokus terhadap perkuliahan kita. Jadi saya tutup untuk sementara. Oke, kita mulai. Apa itu basis data? Kalian tinggal cari di blog saya ya. Basis data saya itu cari tentang judulnya apa itu basis data, ada di sana. Jadi kalau langsung cari di Google seperti ini mungkin tidak temukan karena masih SEO-nya agak jauh mungkin. Masih jauh ya. Jadi agak sulit kalau mencari dengan judul di Google. Jadi lebih baik langsung ke blog saya dengan cara para mahasiswa, dengan cara mahasiswa mencarinya di Google, langsung ketik web saya Anwari gitu ya, langsung di sini kan tinggal cari di sini. Setelah itu cari di kategorinya basis data. Jika tidak ada di sini, kalian bisa cari di tab kedua. Begitu ya. Jadi di sini pasti ada. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke materi saat ini karena saya masih ada di kafe isinya ya. Karena biar santai dan relax. Jadi saya isinya di kafe dan buat videonya ini di kafe. Jadi agak rame sedikit, mohon maaf. Mari kita lanjut, dan saya tidak membutuhkan absen, tidak menggunakan absen, tapi menggunakan by tugas pertanyaan yang ada dalam video biar ada yang menontonnya dan paham apa yang saya terangkan. Nah, maksudnya ada yang menerangkan, ada yang mendengari gitu ya. Jadi makanya saya sering sering buat video dan pertanyaannya di dalam video tersebut. Jadi pasti mahasiswa baca gitu ya, mendengar. Oke, kita lanjut. Apa itu basis data? Kita pengantar teknologi ini pengantar ya, pengantaran sistem basis data dulu. Apa itu basis data? Oke. Basis data itu merupakan sekumpulan kita contohkan pada lemari kita yang ada di rumah kita. Kalau di rumah biasanya ada lemari. Gunanya lemari tersebut untuk mengarsipkan atau menyimpan baju kita, baik baju kita yang bagaimana, terus baju kita yang anak-anak, baju kita yang orang tua, baju kita yang cowok, lemari baju untuk apa gitu ya. Jadi di situ kan ada yang namanya lemari. Di dalam lemari itu kan ada yang namanya slot atau kotak-kotak atau pembagian gitu ya. Ada juga tergantung juga sih, ada yang lemari besar lalu ada kotak-kotak dalamnya, dan itu bisa ditempatkan lemari di situ. Mohon maaf agak rame ya. Lanjut, kita pasti di rumah pasti ada yang namanya lemari penyimpanan baju, dimana setiap lemari tersebut bisa kita pisah-pisah antara baju yang luar, baju yang bawah, baju yang tengah, baju yang atas, kerudung, entah baju, entah celana antas apa gitu ya. Jadi bisa lemari tersebut kan bisa namanya dibagi-bagi. Apa kegunaannya ketika menyimpan sebuah baju agar disusun seperti itu, terstruktur dan rapi?
pertama kerapian, dan kedua untuk ambilnya itu gampang. Cara pengambilannya kan gampang. Jadi kalau mau baju itu misalkan diletakkan kotak baju A, di A, B itu untuk baju, untuk A itu untuk kerudung, B untuk baju, C untuk bagian dalam misalkan, D itu bagian baju tengah, terus apa gitu ya, terserah kalian. Itu kan kalau kita bisa seperti itu kan gampang. Oh, saya mau ambil celana, tinggal cari di mana lokasi celana. Oh, saya mau cari mau pakai ini, tinggal sekarang mau cari kerudung, tinggal cari di mana tempat kotaknya kerudung, kan gitu ya. Itu kan lebih gampang ketimbang kita menyimpan baju dengan tidak tertata rapi dan lalu disatukan, entah yang dalam, entah yang atas, entah yang bawah, di dalam, yang atas, bajunya ditumpuk semua. Akhirnya meskipun dirapikan, yang namanya baju tersebut tidak akan ada, tidak sulit untuk mencarinya. Memang rapi misalkan, tapi untuk mencarinya kan sulit. Ada di mana ini, yang baju apa, terus ini apa baju, apa celana, kan gitu ya. Jadi solusinya dibuat yang namanya pemisah, harus terstrukturkan penyimpanan baju tersebut, begitu ya. Terus jadi di sini dicontohkan pada sebuah lemari. Jadi sama, base data itu kan juga implementasi sama seperti lemari tersebut. Jadi base data itu ada lemarinya, tabelnya nanti kan ada tabel di dalam base data, ada tabel. Tabel tersebut adalah kotak-kotaknya itu, gitu ya. Bisa dipahami? Jika memiliki sebuah lemari arsip dan berwenang bertugas untuk mengelolanya, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal yang seperti memberi sampul. Juga kalau kita sudah punya lemari, biasanya kita kan bisa dikasih apa gitu kan ya. Terus menentukan kelompok jenis apa, baju ini kan gitu ya. Terus memberi penomoran, misalkan mau dikasih nomor kotak A, nomor 1, B, terus gitu. Itu terserah kita, dan itu biasanya yang seperti itu kan gampang. Juga database itu nanti akan sama seperti itu. Misalkan kalau kita contohkan pada database-nya perpustakaan kan ada yang namanya kelompok anggota stok buku, tabel pengembalian buku, tabel peminjaman buku, tabel daftar buku, tabel anggota, kan gitu. Jadi ada 4 tabel di sana untuk untuk penyimpanan data di dalam sebuah database, sama seperti lemari tersebut, gitu ya. Gunanya apa dengan adanya database itu? Gunanya untuk kita gampang untuk pengambilan database, data yang ada dalam database. Kalau lemari, kalau bisa seperti itu, gunanya untuk agar kita gampang untuk pengambilan bajunya. Oke, lanjut. Terus kita lanjut, bahkan untuk sebuah lemari buku atau baju pun secara alamiah kita sering kali menerapkan suatu cara atau aturan tertentu dalam menyusun, mendapatkan buku-buku atau baju-baju di dalam sebuah lemari. Upaya menyusun penempatan ini memang baru kita lakukan jika kita rasakan bahwa buku atau baju tersebut sudah cukup banyak. Jadi kalau banyak itu kan butuh yang namanya terstruktur, butuh kerapian, terstruktur untuk kita ambil. Itu kalau kalau sudah banyak. Kalau masih sedikit mungkin gampang, kalau hanya bajunya macamnya 5 itu gampang masih. Kalau sudah puluhan itu kan lumayan, kita menyulitkan kita untuk mencarinya, kan gitu ya. Terus pertanyaan pertama, ini ada tugasnya. Pertanyaan pertama,
kenapa base data itu disamakan dengan sebuah lemari? Silakan jawab sesuai dengan pengertiannya sendiri. Ini kegunaan manfaat. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena jawabannya yaitu mengharap agar pada suatu saat nanti ketika kita mau mencari dan mengambil kembali arsip atau buku, ini kegunaan dari antara dua istilah tersebut, antara database dan contohnya yaitu lemari, dapat melakukannya dengan mudah dan cepat. Ini kegunaannya dari base data, dan kegunaannya kita menyimpan buku terstruktur dan rapi. Terus kita mengenai definisi base data secara khusus ya. Di atas itu hanya istilah dan kita memberikan contoh saja agar di divisi kita gampang dan cepat mengerti. Kalau kita sudah sekarang pasti sudah bisa punya gambaran bahwa ternyata database itu sudah sama dengan lemari penyimpanan gitu ya. Jadi harus dipisah dan dikasih nama boleh kan gitu ya. Jadi dari data juga bisa dikasih seperti itu, nama, terus data ini itu harus dikelompokkan, bukan hanya buat database amburadul itu kan tidak jelas. Jadi pastikan kalau membuat database itu terstruktur dan rapi. Sama dengan lemari yang terstruktur dan rapi dan disesuaikan dengan jenis-jenisnya. Oke, kita memasuki definisi base data. Base data secara umum ya. Base data terdiri dari dua kata, yaitu basis data, basis dan data. Basis itu kurang lebih dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Jadi sudah jelas di sini katanya basis itu dapat diartikan sebagai markas atau gudang sebuah penyimpanan. Apa markas? Sebuah markas atau gudang, tempat gitu ya. Di dalam gudang tersebut kan ada barangnya, itu sistem data. Data itulah yang ada di dalam gudang atau data itu dalam database. Jadi basis data, basis itu adalah gudang, data itu adalah isinya yang dipisah. Tempat bersarang atau berkumpul. Jadi gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Itu basis ya. Sedangkan data adalah representasi fakta dunia. Representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Seperti manusia, data manusia, data nama-nama nama-nama orang gitu ya, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Jadi database itu kan terdiri dua kata, basis dan data. Basis itu merupakan gudang gitu ya, tempat bersarangnya atau berkumpulnya suatu objek. Terus data itu merupakan representasi fakta dunia yang mewakili satu objek seperti manusia. Terus data orang, pegawai, datanya siswa, datanya pembeli, pelanggan, dan semacamnya. Itu merupakan data yang disimpan dalam database, begitu ya. Makanya basis data itu yang disimpan, basisnya itu perkumpulannya, tempat pengumpulannya. Makanya disebut dengan basis data, perkumpulan basis data, begitu ya. Jadi pertanyaan di sini sebutkan apa contoh-contoh data tersebut. Silakan dijawab. Selanjutnya, sudut pandang basis data. Sudut pandang basis data ini tergantung siapa yang mau kita mau kita artikan dia. Entah si A, entah si B itu mau kita seperti apa itu tergantung kita sendiri gitu ya. Mengartikan seperti apa itu tergantung kita masing-masing sebenarnya.
Tapi di dalam buku ini base data itu, sudut pandang base data itu, base data juga dapat definisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti satu, himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi pertama di sini dari sudut pandang base data itu, himpunan kelompok data yang terarsip, himpunan data yang terarsip yang saling berhubungan antar data tersebut. Kalau di perpus, base data perpus pasti berhubungan dengan yang lain. Misalkan, ya pasti semuanya yang namanya data ketika disimpan itu pasti berhubungan dengan data yang lain. Salah satu contoh yaitu base datanya perpus. Perpus kan ada yang namanya daftar anggota, daftar buku, terus daftar buku, daftar anggota, daftar peminjam, dan daftar pengembalian buku. Itu kan berhubungan. Jadi kalau daftar anggota pasti nanti kan pinjam buku, itu berhubungan dengan jumlah buku. Kalau jumlah buku nanti kalau sudah ngambil buku, dia buku akan berkurang, nanti masuk ke data peminjaman buku, kan gitu ya. Jadi buku akan berkurang, maka masuk ke data penyimpanan, ke peminjaman. Nanti kalau sudah dikembalikan, nanti masuk ke database pengembalian buku. Makanya di sana ada 4 tabel dalam basis data tersebut, gitu ya. Apa gunanya? Ketika sudah di sini kan katanya dalam himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan. Jadi yang namanya data pasti berhubungan. Gunanya agar nanti kita ketika mau kita perlu, misalkan mau kita contohkan pada data barusan, ketika perlu kita contohkan pada base datanya perpustakaan, ketika kita mau ngambil data, misalkan mau yang peminjam gitu ya. Jadi peminjam itu kita mau cek buku tersebut siapa saja yang minjam gitu ya. Terus data-datanya siapa orangnya, terus siapa yang sudah mengembalikan, pasti kan butuh. Jadi makanya butuh yang namanya arsip yang dipisah-pisah, yang saling berhubungan. Jadi kan gampang di sana cek. Jadi gunanya apa relasi itu? Sebenarnya relasi itu gunanya agar base data tersebut, gunanya ketika ada relasi agar tidak terjadi yang namanya double data, data yang sama gitu ya. Terus masuki yang kedua, kumpulan data yang saling berhubungan dengan yang disimpan secara bersama-sama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan, redundansi. Makanya itu gunanya dari relasi untuk untuk tidak mengulang data yang sama, yang tidak perlu juga, untuk memenuhi sebagai kebutuhan si kumpulan file-file arsip yang saling berhubungan disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Jadi itu pengertian basis data sudut pandang basis data. Terus ini agak banyak sih, enggak sih, sudah. Prinsip kerja basis data. Pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa basis data itu ada relasi? Katanya kan di sini ada barusan himpunan kelompok data arsip yang saling berhubungan. Kenapa basis data itu berhubungan? Sudah saya berusaha terangkan, silakan dijawab nanti di kolom komentarnya Google Classroom. Lanjut, prinsip kerja basis data. Begini, prinsip kerja basis data. Basis data dan lemari arsip sesungguhnya memiliki prinsip kerja dan tujuan yang sama. Prinsip utamanya adalah mengatur data arsip dan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan kembali atas arsip tersebut, data arsip tersebut. Jika dalam arsip menggunakan lemari dari besi atau kayu sebagai media penyimpanannya, maka basis data menggunakan media penyimpanan elektronik seperti disk, disket atau hard disk. Jadi di sini prinsip kerjanya itu basis data dengan lemari arsip itu sungguhnya memiliki prinsip kerja yang sama.
prinsip kerja dan tujuan yang sama-sama untuk pengambilan data, untuk tujuannya agar pengambilan data itu gampang dan cepat dan mudah gitu ya. Itu prinsip kerjanya antara lemari dan base data. Itu tujuannya sama gitu. Prinsip kerjanya itu sama, dua tersebut antara base data dan lemari. Yaitu untuk tujuan dalam mengambil kembali data arsip itu dengan mudah. Jika lemari arsip menggunakan lemari, kalau lemari ini perbedaannya cuma karena lemari itu kan realitas. Base data itu kan dalam komputer, berbasis sistem komputer. Jadi tidak nyata seperti lemari. Jadi apa sih bungkusnya? Kalau lemari kan ada yang dari kayu, ada yang dari besi. Sedangkan untuk base data, ini kalau base data itu dibungkus dengan disket atau hard disk begitu ya. Jadi tidak ada base data itu terbuat dari kayu, hard disk misalkan gitu ya. Terus selanjutnya, hal ini merupakan konsekuensi yang logis karena lemari arsip langsung dikelola di tangan oleh manusia. Jadi ini konsekuensi yang logis karena lemari arsip langsung dikelola ya, yang secara realistis dan kita kerja secara realistis di sana dan ditangani oleh manusia. Sementara habis data itu dikelola oleh atau ditangani melalui perantara alat atau mesin. Jadi perbedaannya ini. Jadi kalau base data itu menggunakan alat atau mesin, perantara mesin untuk menyimpan di sana. Sedangkan kalau di sana itu bentuk realistis, bentuk realita kerja kita yang menyimpan ke lemari itu. Gitu ya. Perbedaan lain yang menyebutkan jumlah jenis data metode cara dapat digunakan upaya penyimpanannya. Ini begitu ya. Nah, terus selanjutnya satu hal yang juga harus kita perhatikan bahwa base data bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis. Jadi base data itu bukan bukan sembarang, meskipun menyimpan berupa hard disk, barusan disimpan dalam hard disk untuk hard disk, tapi beda kinerjanya dengan penyimpanan data yang biasa. Kalau penyimpanan data biasa itu kan tidak terstruktur. Jadi kalau database itu harus terstruktur. Juga elektronis, artinya yang menyimpan dalam komputer kan semuanya elektronis, tapi tidak sama dengan base data. Tapi base data itu kan harus kan ada sih data-data itu disimpan berupa dokumen, bisa berisi data berbentuk dokumen, ada file text dan program pengolahan data juga. Ada yang juga menggunakan file spreadsheet dan lain-lain, tapi tidak bisa disebut sebagai base data yang seperti itu. Jadi tidak sama ya. Di yang elektronis itu tidak semuanya itu dikatakan base data. Kalau penyimpanan data seperti ke Explore, menyimpan data ke online misalkan seperti Explore-nya web hosting, itu beda. Jadi beda. Jadi kalau database itu penyimpanan datanya itu terstruktur dan berupa tabel yang terstruktur dan menggunakan kode-kode di sana untuk penyimpanan datanya per sheet database. Di dalamnya tidak ada pemilahan. Kalau yang barusan kan tidak ada pemilahan. Terus pengelompokannya data sesuai jenis fungsi data sehingga akan menjadikan pencarian data. Jadi kalau yang menyimpan data elektronik seperti biasa itu bukan dikatakan base data, karena itu amburadul penyimpanannya, tidak jelas gitu ya. Dalam artinya yang dapat ditonjolkan dalam base data ini adalah pengaturan dan pemilahan dan pengelompokan dan pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi dan jenisnya. Pemilahannya ini, pengelompokan ini, pengorganisasian ini dapat berbentuk sejumlah file tabel terpisah atau dalam bentuk pendefinisian kolom-kolom feed dalam setiap file tabel. Jadi ini ya,
Yang ditonjolkan perbedaannya dalam database itu, penyimpanan kan secara elektronik itu banyak yang dilakukan. Cuman yang ditonjolkan dalam base data itu adalah pengaturannya. Terus juga pemilahan dalam penyimpanan database, pengelompokan database, pengorganisasi atau penghubungan, dihubungkan atau relasinya database itu juga terstruktur di sana. Yang kita simpan semuanya terstruktur dan fungsi dan jenisnya itu semuanya terstruktur kalau menggunakan database, dan pemilihannya juga, pengelompokannya juga, pengorganisasiannya ini dapat berbentuk jumlah file dan tabel atau dalam bentuk penulisan kolom-kolom file dalam setiap tabelnya. Ini biasanya yang ditunjukkan dalam database. Jadi beda ya. Jadi beda dengan yang menyimpan elektronik tapi amburadul seperti kita menyimpan dalam Excel juga kan, di sana juga nyimpan data juga, cuman itu elektronis juga di sana, cuman beda dengan seperti itu kalau base data. Jadi itu yang ditunjukkan barusan, yaitu terstruktur, jenis-jenisnya terstruktur dan terorganisir. Jadi ada relasi-relasi gitu ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Silakan tugasnya untuk pertanyaan tersebut dijawab. Gunanya untuk absensi sekaligus apakah mahasiswa itu benar-benar menonton, menyimak atas penjelasan saya. Itu kegunaannya dari absensi yang saya sebarkan. Sekian dari saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.